pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep laporan laba rugi, yaitu dari bentuk-bentuk laporan laba rugi, keterbatasan laporan laba rugi, komponen laporan laba rugi, elemen laporan laba rugi, pengungkapan laporan laba rugi, dan manfaat laporan laba rugi. Langsung saja, yang pertama ada bentuk-bentuk laporan laba rugi. Bentuk-bentuk laporan laba rugi ini dibagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi tidak langsung dan laporan laba rugi langsung. Yang pertama ada bentuk tidak langsung atau multi-step. Metode multi-step adalah bentuk laporan laba rugi yang mengkelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Penjabarannya ada laba bruto, pendapatan bersih setelah pajak, pendapatan akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pada bagian pertama, setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Bentuk yang kedua ada bentuk langsung atau single tab. Pada intinya, kedua bentuk laporan laba rugi hanya dibedakan oleh apakah menyusun dengan cara mengkelompokkan pendapatan dan bebannya atau tidak. Bentuk laporan laba rugi single tab hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian-kerugiannya. Selengkapnya, beberapa catatan dalam bentuk single tab diantaranya seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Hasil selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Yang kedua ada keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur secara andal dan tidak dapat dimasukkan ke laporan laba rugi lainnya. Keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas investasi tertentu tidak dapat dicatat dalam laporan laba rugi apabila terdapat ketidakpastian bahwa perubahan nilai tersebut akan betul-betul terrealisasi. Yang kedua ada jumlah laba tergantung metode akuntansi yang digunakan. Sebuah perusahaan mungkin memiliki untuk menyusutkan aktiva pabriknya atas dasar dipercepat, sementara perusahaan lainnya memilih penyusutan garis lurus. Dengan mengasumsikan semua faktor lainnya adalah sama, laba dari perusahaan pertama akan lebih rendah dibanding laba perusahaan yang kedua. Yang ketiga ada pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan manajemen. Untuk jenis aktiva sama, sejumlah perusahaan mungkin membuat estimasi yang terlalu optimis untuk biaya garansi masa depan dan penghapusan piutang, sehingga menciptakan beban yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Dan beberapa keterbatasannya, laporan laba rugi akan mengurangi manfaat di laporan ini untuk meramalkan jumlah pendapatan, penempatan waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga ada komponen laporan laba rugi. Yang pertama, definisi laba. Unsur laporan laba tersebut adalah pendapatan, biaya, dan laba. Yang kedua, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dihasilkan dari penjualan barang atau pemberian jasa dan diukur dengan kas yang dialokasikan ke konsumen. Yang ketiga ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi pada umumnya didasarkan pada prinsip objektivitas. Yang keempat, biaya dan kerugian. Dalam pengukuran laba rugi periodik, semua biaya memiliki kedudukan yang sama terhadap pendapatan. Yang keempat ada elemen laporan laba rugi. Terdapat dua elemen laporan laba rugi, yaitu yang pertama penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi. Penghasilan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan dan keuntungan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama bisnis. Nilai ini didapat dari total pendapatan kotor setelah dikurangi diskon, retur, dan tunjangan penjualan lainnya. Yang kedua ada keuntungan. Keuntungan adalah
keuntungan dari kenaikan aset dan perusahaan. Yang kedua ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi. Beban dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama beban dari aktivitas utama dan yang kedua kerugian beban dari transaksi insidental. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan laporan laba rugi. Yang pertama terjadinya penurunan nilai aset tetap. Yang kedua pelepasan aset tetap dari investasi. Yang ketiga operasi yang dihentikan. Yang keempat penyelesaian tuntutan hukum. Dan yang kelima pembalikan provisi. Yang terakhir ada manfaat laporan laba rugi. Yang pertama manfaat bagi investor. Biasanya investor menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi. Laporan laba rugi menyajikan informasi untuk membantu investor dan kreditur untuk memprediksi jumlah arus kas ke masa yang akan mendatang. Yang kedua, manfaat bagi kreditur. Kegunaan laporan laba rugi bagi kreditur adalah sebagai dasar pembuatan pertimbangan dan keputusan dalam memberikan kredit kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, manfaat bagi manajemen. Manfaat bagi manajemen dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, manajemen dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi selanjutnya, manajemen dapat menimbangkan resiko kerugian. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka manajemen dapat mengambil keputusan untuk bisa berkembang dan tetap bisa menghadapi persaingan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye!